Hai teman-teman, nama saya Excel, dan kalau kalian pengen terus update harga coin di market, boleh dong like dan subscribe-nya. Saya bakal post video update harga itu setiap hari, setiap minggunya. Jadi, sekarang kita mereview apa itu koin Cardano, atau yang biasa disebut ADA di pasar. Jadi apa sih itu Cardano? Cardano itu sebuah platform smart contract seperti Ethereum yang membuat token baru itu lebih gampang. Cardano ini juga disebut ya biasanya sebuah DApps atau decentralized apps. Token ADA ini tuh dibutuhkan untuk aplikasi kedepannya yang akan membuat nilai token ADA ini memiliki ciri yang sama seperti Ethereum. Cardano ini juga dikenal sebagai cryptocurrency proof of stake. Proof of stake ini atau POS ini tuh salah satu dari dua mekanisme regulasi proses transaksi di mata uang kripto. Mekanisme ini merupakan pengembangan dari sebelumnya itu yaitu proof of work. Dengan mekanisme POS, protokol ini memungkinkan penambangan berdasarkan jumlah koin yang kalian punya. Ini kata lainnya itu adalah staking coin. Cardano ini adalah salah satu blockchain pertama di dunia yang bersifat peer-reviewed. Ini artinya pemegang Cardano itu bisa menyumbangkan suara untuk perubahan protokol, yang membuat sistem blockchain ini lebih fleksibel. Jadi Cardano ini tuh lagi dalam suatu misi untuk menyelesaikan 3 masalah, yaitu scalability, interoperability, dan sustainability. Dan kalau di Indo ini tuh jadi skalabilitas, interoperabilitas, sama keberlanjutan. Kita coba mulai dulu dari skalabilitas. Yang dianya sendiri itu ada 3 masalah dalam skalabilitas ini. Yang harus diselesaikan yaitu transaksi per detik, bandwidth jaringan, dan storage. Jadi untuk transaksi per detik ini, sistem Robos itu mengadopsi proof of stake, melainkan proof of work yang dipakai Bitcoin. Ini tuh yang membantu menyelesaikan masalah pertamanya, yaitu transaksi per detik. Masalah selanjutnya itu yaitu bandwidth jaringan yang seharusnya sangat besar, tapi karena dia menggunakan sistem RINA itu singkatan dari Recursive Internetwork Architecture, yang membagi networknya menjadi beberapa subnetwork menggunakan teknik RINA itu. Masing-masing node itu bakal menjadi spesifik subnetworknya sendiri dan bisa berkomunikasi dengan network lainnya. Dan yang terakhir itu storage. Data storage itu kan terus berkembang ya, dan semakin harinya itu, tapi karena sekarang storage itu masih bisa dibilang lumayan murah, jadi mereka belum mengganti sistemnya. Terus masalah kedua itu yaitu interoperabilitas. Di dalam interoperabilitas itu ada masalah kecilnya sendiri, yaitu ada banyak kripto yang beredar sekarang. Cardano ini pengen menjadi Internet of Blockchains, atau bisa juga dimengerti sebagai suatu blockchain yang mengerti apa yang terjadi di blockchain lain. Ini tuh maksudnya bisa dengan mudah memindahkan aset kita antara beberapa chain. Dan yang terakhir itu adalah sustainabilitas atau keberlanjutan. Jadi sekarang ini kan lagi banyak orang tuh yang pengen bikin perusahaan mereka sendiri di atas cryptocurrency. Dan untuk menggalang dana untuk project mereka ini, mereka akan launch ICO atau singkatan dari Initial Coin Offering. Nah, habis ICO ini di launching, mereka kan udah dapat uangnya tuh dari mereka udah dapat uangnya yang mereka butuhkan untuk membuat perusahaan mereka sendiri itu. Dan mereka bakal mulai membuat perusahaannya itu. Tapi apa yang terjadi kalau koin yang mereka udah kumpulin pas ICO tadi itu habis? Jadi Cardano ini membuat kayak bendahara gitu, semacam bendahara yang ngumpulin uang setiap kali kita transaksi. Jadi bisa dibilang itu semacam fee transaksi gitu. Nah, bendahara ini tuh akan mengeluarkan beberapa bagian dari simpenannya itu ke developer yang pengen bagusin protokol Cardano.
Jadi ini tuh semacam kayak simbiosis mutualisme yang akan menguntungkan Cardano karena developer membaguskan protokol Cardano, dan untuk developer juga karena Cardano ini akan membayar project-project mereka, membantu mendanakan project-project mereka. Jadi kalau ada perusahaan yang mau minta uangnya meminta uangnya ini dari si bendahara ini, mereka tuh harus kasih semacam proposal yang nanti akan direview dengan review bersama komunitas ya, dan ulang. Jadi mereka itu harus ngasih semacam proposal yang nanti bakal direview sama komunitas dan akan dinilai jumlah uang yang berhak diberikan kepada developer ini. Ini tuh yang akan menjamin keberlangsungan Cardano yang dengan cara menyediakan aliran uang yang stabil untuk membuat riset dan upgrade lebih lanjut pada sistem Cardano ini. Nah, terus terakhirnya ini yang paling kita tunggu-tunggu ini yang prediksi harga Cardano untuk beberapa tahun ke depan. Jadi ini saya udah coba cari dari beberapa website. Ini tuh bisa menjadi target kalian, tapi ini meskipun harganya pasti nggak akurat seperti ini persis, tapi ini namanya prediksi ya, bisa jadi kayak gini, bisa jadi juga beda. Ini prediksi itu pada tahun 2021 tahun ini sekarang, akhir tahun ini harga Cardano itu bisa menyentuh $4. Kalau sekarang itu detik saat ini tuh September 6 2021 ini harga Cardano itu sekarang $2,9 atau bisa kita buletin jadi $3. Pada tahun 2022 harga bakal jadi $5, 2023 $8, 2024 $10, 2025 $12, 2026 $14, 2027 $17, 2028 $15, 2029 $17 lagi, 2030 naik ke $20. Saya itu kalau mau menargetkan Cardano saya itu saya minimal hold sampai $12 ini, sekitar 5 atau 6 tahun ke depan ini. Sekarang harganya di $3. Jadi kalau saya hold sampai tahun 2025 itu 12 bagi 3 itu sekitar 4 kali lipat uang saya. Jadi misalkan kalian memasukkan uang 1 juta sekarang, nanti 5 tahun ke depan akan menjadi 4 juta. Dan kalau kalian masukkan 10 juta sekarang, di 5 tahun ke depan, di tahun 2025 itu akan menjadi 40 juta. Menurut saya sih Cardano itu project bagus untuk diinvestasikan untuk long termnya, karena harganya akan stabil naik terus. Dan kalau kalian mau invest di Cardano ini, kalian bisa juga, karena ini emang untuk long term sih.